Perkenalkan, nama saya Holly Kusumawati, NPM 19751038 dari program studi D3 Agribisnis 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dua produk pertanian. Yang pertama yaitu benih kangkung. Di sini saya membawa jenis benih kangkung yaitu dari benih unggul Jawara. Bisa kita lihat. Di sini jenis kangkung walet. Kangkung sendiri merupakan tanaman yang termasuk ke dalam jenis sayur-sayuran dengan nama lain Ipomoea acuitas Forbes yang biasa dijual di pasaran guna dikonsumsi sebagai sayuran yang siap makan. Tanaman ini tersebar di berbagai negara, akan tetapi di Amerika kangkung merupakan tanaman ilegal karena dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa daun, bunga, dan benihnya ini mengandung senyawa alkaloid ergolin yang sudah berabad-abad digunakan sebagai etenogen atau senyawa psicoaktif yang digunakan dalam kegiatan keagamaan. Benih kangkung ini mampu menghasilkan efek yang sama seperti LSD, yaitu lysergic acid diethylamide. Jika diambil dengan skala yang banyak, LSD ini dikategorikan sebagai zat psikotropika dan dilarang beredarannya. Dinamakan kangkung darat karena memang hidupnya di darat, atau tanah mungkin bisa ditanam di air juga. Akan tetapi biasanya menggunakan metode hidroponik. Karena sekarang dalam masa pandemi ini banyak orang-orang atau petani yang memanfaatkan waktunya untuk menanam budidaya tanaman pertanian. Misalnya seperti kangkung ini bisa ditanam dalam waktu luang. Oke, selanjutnya yaitu cara penanaman kangkung darat. Yang pertama, pemilihan bibit. Pemilihan bibit itu jika kamu ingin membuat bibit sendiri di bawah ini, yaitu perlu diketahui biji atau calon bibit harus tersertifikasi oleh instansi terkait jika beli di dalam bentuk kemasan. Seperti instansi seperti ini bisa kita lihat. Bibit atau calon bibit tertekstur segar, kuat, dan tidak bolong atau bekas gigitan serangga. Biji atau calon bibit jika direndam akan tenggelam. Berikutnya yaitu tahapan penanaman. Kangkung darat mempunyai ciri-ciri tumbuh di tempat yang kering, daun runcing, panjang-panjang, lebih tipis dan lunak. Ini seperti contoh, kita lihat. Nah, batang lebih kecil dibanding dengan kangkung air, warna bunga putih. Yang kemudian selanjutnya yaitu persiapan lahan tanah. Untuk persiapan lahan tanah sendiri, langkah pertama yaitu menyiapkan lahan dengan cara mencangkul hingga tanah menjadi gembur, sekaligus membuang sisa-sisa akar tanaman sebelumnya. Kemudian yaitu pemberian pupuk. Setelah selesai pembuatan lahan, tahap selanjutnya yaitu pemupukan yang dilakukan sebelum penanaman. Bibit berikan pupuk organik seperti kotoran sapi, kambing, atau lainnya. Kemudian pupuk disebar ke seluruh bagian tanah. Tunggu 3-5 hari agar pupuk bercampur dengan tanah. Bisa kita lihat. Ini salah satu contoh kangkung darat. Setelah pemberian pupuk, selanjutnya yaitu penanaman bibit. Waktu yang tepat untuk memulai penanaman yaitu pada saat musim hujan. Jika kamu melakukan penanaman pada musim kemarau, penyiraman harus dilakukan setiap hari untuk menghindari untuk jarak antar tanaman sendiri yaitu 15-20 cm dalam satu lubang berisi 3 bibit, maksimal 5 agar tanaman bisa lebih berkualitas. Untuk yang selanjutnya yaitu penyulaman.
Penyulaman itu yaitu mengganti tanaman yang mati dan terlihat kurang. Kemudian yaitu perawatan. Setelah semua proses di atas dilakukan, tahap selanjutnya yaitu perawatan dengan memberi pupuk. Bisa dilakukan setelah tanaman berusia 10 hari, dan jangan lupa bersihkan juga rumput-rumputnya ada di sekitar tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Yang terakhir yaitu panen. Panen itu tidak perlu lama untuk panen. Kangkung hanya membutuhkan waktu 30 hari atau 1 bulan dari awal panen hingga bisa dipanen. Cara pemanenannya ada yang dicabut hingga akar-akarnya, dan ada juga hanya diambil dari pangkal batang. Di sini saya menggunakan contoh kangkung walet. Di sini kangkung walet ini cocok untuk dataran rendah, figur tanaman baik, pertumbuhan tegak, lamban, menjalar, umur panen 1 bulan. Di sini kangkung ini termasuk rasanya tuh enak, renyah, dan sedikit serat. Untuk potensi sendiri yaitu 30 ton per ha. Di sini untuk jenis bibit unggul Jawaraka yaitu kangkung walet, di sini daya tumbuhnya yaitu 85%, kemurniannya 98%, berat bersihnya yaitu 100 gram, dan nomor lotnya yaitu 01070218. Untuk kadaluarsanya ini Juli 2021, termasuk cukup lama untuk jenis benih bibit unggul Jawaraka. Dan kangkung ini bisa saja untuk rasa bosan kita di rumah selama pandemi ini. Kita dapat memanfaatkan waktu untuk menanam sayuran seperti kangkung contohnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan produk pertanian yaitu pupuk. Pupuk sendiri itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Saat ini material pupuk memiliki berbagai macam rupa, dari cair hingga padat dan organik serta anorganik. Perbedaan pupuk organik dan organik sendiri terletak pada bahan baku serta kandungan yang dimiliki keduanya. Di sini saya akan mempresentasikan yang mengenai pupuk organik cair. Bisa kita lihat di sini pupuk organik cair jenis DSC. Pupuk organik sendiri itu berasal dari hewan alami seperti kotoran hewan, dedaunan hijau, atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cairan yang berfungsi menyuburkan tanah dan mengatasi karakter tanah sebagai media tanam. Sedangkan pupuk anorganik sendiri itu merupakan pupuk yang berasal dari bahan kimia seperti nitrogen, fosfat, atau kalium. Jika kamu menggunakan pupuk organik di rumah, kesuburan tanah akan terjaga kualitasnya. Bahkan organisme dan zat-zat penting dalam tanah akan bekerja lebih optimal. Menambahkan pupuk organik akan menyebabkan tanah menjadi subur serta memiliki unsur hara yang tinggi dan dapat digunakan dalam jangka panjang tanaman atau kebun di rumah. Dengan bahan baku yang alami, penggunaan pupuk organik tentu saja lebih ramah terhadap lingkungan karena pupuk ini tidak menggunakan bahan kimia yang berpotensi merusak tanah. Selain itu juga untuk kamu yang menggunakan pupuk organik akan sangat aman bagi kesehatan, lingkungan terasa lebih sejuk tanpa senyawa kimia dan kualitas tanah menjadi semakin bagus. Seperti contoh pupuk organik jenis DSC seperti ini. Pupuk organik sendiri memiliki kandungan nutrisi yang penting untuk tanaman seperti kandungan nitrogen, fosfor, serta kalsium.
dengan unsur hara yang dimiliki oleh pupuk organik atau alami akan membuat segala jenis tanaman hias terpenuhi gizi dan nutrisinya. Struktur dari pupuk organik memang mampu menyerap air dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pupuk organik untuk memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah. Pupuk organik mengandung mikroorganisme dekomposer di dalamnya seperti cacing, dan para mikroorganisme ini mampu melembabkan tanah sehingga suhunya menjadi ideal bagi tubuh dan berkembangnya biota tanah. Jika dilihat dari sifat kimiai, pupuk organik sendiri itu mampu meningkatkan kemampuan tanah dalam internasi antara ion dalam tanah dan bisa disebut sebagai kapasitas tukar kasion. Jenis tanah yang memiliki kapasitas kasion tinggi bisa menyediakan unsur hara lebih banyak bagi tanaman, sehingga membuat tanaman tumbuh lebih subur. Untuk pupuk organik jenis DSC ini, DSC deekstrak dari mineral organik alami ini mengandung asam humat berkualitas tinggi, yaitu lapisan leonardite yang berasal dari Australia. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu menyuburkan dan menggemburkan tanah, mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan akar, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangga hama dan penyakit, dan menambah cita rasa dari produk tanaman, meningkatkan hasil panen sebanyak 15-20%, menurunkan penggunaan pupuk kimia sebanyak 25%, dan untuk cara penggunaan pupuk organik jenis DSC ini yaitu larutkan 1 liter DSC dengan 200 liter air. Kemudian semprotkan secara merata ke dalam perakaran tanaman. Untuk kandungannya sendiri yaitu C organik 9,06%, N3,05%, P2O2 5,33%, K2O 4,64%, asam humat 26%. Untuk jenis pupuk organik yang saya bawa ini yaitu terdiri dari 1 liter dan diproduksi oleh Omnia Australia dan diimpor oleh PT Trisando Royal Agro. Untuk jenis pupuk yang saya bawa ini yaitu pupuk organik DSC, yaitu sebanyak 1 liter untuk isi sebotol ini. Kandungannya sangat bervariasi dan kegunaan bagi tanaman sangat banyak. Jadi untuk petani untuk menanam sayuran-sayuran itu dapat menggunakan pupuk jenis organik seperti ini atau jenis DSC. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai 2 jenis produk pertanian. Yang pertama yaitu benih kangkung walet dan yang kedua yaitu